Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rena Yunita dengan NIM 112210823 dari kelas C01 Akuntansi Manajemen. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menghitung break-even point sebagai alat perencanaan laba, studi kasus komponen plastik kontainer di PT Injection Molding di Delta Silicon. Latar belakang, PT Injection Molding Delta Silicon merupakan perusahaan yang bergerak di industri padat modal dengan ketergantungan tinggi pada mesin injection molding serta bahan baku plastik yang harganya fluktuatif. Sebagai bagian dari rantai pasok penting bagi industri otomotif, perusahaan menghadapi tantangan besar dalam menjaga efisiensi biaya dan kestabilan harga produk. Dalam konteks ini, akuntansi manajemen memegang peran penting sebagai alat bantu pengambilan keputusan, khususnya dalam penetapan harga, penentuan volume produksi optimal, serta perencanaan investasi mesin baru. Nah, permasalahan utama yang dihadapi itu perusahaan adalah bagaimana memastikan bahwa volume produksi dan penjualan mampu menutupi seluruh biaya operasional, terutama ketika terjadi perubahan harga bahan baku dan adanya tekanan harga dari pelanggan utama atau OEM. Kemudian ada rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama yaitu berapa unit minimum komponen kontainer yang harus diproduksi dan dijual oleh PT Injection Molding Delta Silicon untuk mencapai break-even point atau BEP dalam satu periode. Rumusan masalah yang kedua, bagaimana perubahan variabel biaya utama, misalnya harga resin plastik atau biaya tetap, misalnya investasi molding, akan mempengaruhi titik impas dan margin laba perusahaan. Nah, tujuan mini project ini yaitu menghitung break-even point atau BEP unit dan rupiah untuk produk komponen plastik kontainer. Yang kedua, menganalisis dampak sensitivitas perubahan struktur biaya terhadap BEP. Kemudian yang ketiga, memberikan rekomendasi manajerial berbasis BEP untuk perencanaan volume produksi dan penetapan harga yang optimal. Nah, di sini saya menggunakan metode dan instrumentasi analisis dengan pendekatan analisis hubungan biaya dikurangi volume laba atau cost volume profit, CVP. Alat utamanya yaitu perhitungan break-even point. Nah, di sini diketahui ada data untuk komponen biaya, data, dan sumber observasi. Untuk harga jual per unit atau P itu yaitu 15.000 harga jualnya ke pelanggan. Nah, untuk biaya variabel per unit atau VC yaitu 9.000 meliputi biaya resin plastik, biaya coloring, biaya tenaga kerja langsung, dan overhead variabel, misalnya listrik per unit. Kemudian ada total biaya atau FC, yaitu sebesar 60 juta per bulan, meliputi depresiasi mesin dan mall, gaji supervisor, sewa pabrik, biaya maintenance terencana. Kemudian ada margin kontribusi per unit atau CM, yaitu sebesar 6.000 dengan rumus P dikurangi VC, yaitu 15.000 dikurangi 9.000. Rasio margin kontribusi atau CMR, yaitu 40% dengan rumus CM dibagi P, yaitu 6.000 dibagi 15.000. Nah, untuk menghitung BEP unit, yaitu menggunakan rumus total biaya tetap atau FC dibagi margin kontribusi per unit atau CM. Nah, untuk BEP rupiah, yaitu total biaya FC dibagi rasio margin kontribusi atau CMR. Nah, untuk hasil temuan atau INSI, yaitu BEP unit 60 juta dibagi 6.000, yaitu 10.000 unit. Nah, jadi PT Injection Molding Delta Silicon itu harus menjual 10.000 unit kontainer setiap bulannya hanya untuk menutupi seluruh biaya operasional. Kemudian untuk BEP rupiah, yaitu 60 juta dibagi 0,40, yaitu 150 juta. Jadi total penjualan minimum yang harus dicapai adalah 150 juta. Untuk analisis sensitivitas. Nah, yang pertama itu kenaikan biaya variabel. Harga resin plastik tuh naik 10%. Jadi PC baru yaitu 9.000 dibagi 1,10.
sama dengan 9.900. Nah, 1,110 ini berasal dari rumus kenaikan persentase. Jadi, ini kan naik persentase itu 10% dari harga semula. Jadi, untuk rumusnya harga baru sama dengan harga dikali 1 ditambah persentase kenaikan. Jadi, 1 ditambah 10%, jadi 1,10. Nah, untuk CM baru yaitu 15.000 dikurangi 9.900, yaitu Rp5.100. Nah, untuk BEP unit baru 60 juta dibagi dengan 5.100, yaitu 11.765 unit. Nah, untuk insight-nya yaitu kenaikan biaya variabel sebesar 10% akan meningkatkan break-even point sebesar 17,65%, menuntut peningkatan volume produksi atau negosiasi harga jual. Nah, untuk kenaikan biaya tetap, misalnya investasi molding baru, FC naik menjadi 70 juta. Nah, FC barunya yaitu 70 juta, CM tetapnya yaitu 6.000. Nah, untuk menghitung BEP unit baru yaitu 70 juta dibagi dengan 6.000, yaitu 11.667 unit. Nah, jadi insight-nya yaitu peningkatan investasi membutuhkan tambahan 11.667 unit penjualan per bulan untuk menutupi biaya tetap baru tersebut. Nah, untuk kesimpulannya, berdasarkan data, break-even point untuk produk kontainer adalah 10.000 unit atau sebesar 150 juta rupiah. Untuk faktor yang paling sensitif mempengaruhi BEP adalah biaya variabel, yaitu harga resin plastik yang memiliki dampak langsung pada margin kontribusi per unit. Nah, untuk rekomendasi, pengendalian biaya variabel manajemen harus aktif melakukan hedging atau kontrak jangka panjang untuk pembelian resin plastik guna memitigasi resiko fluktuasi harga dan menjaga margin kontribusi tetap stabil. Untuk efisiensi biaya tetap, melakukan preventive maintenance pada mesin secara berkala untuk meminimalkan breakdown maintenance yang tak terduga, sehingga biaya overhead dan depresiasi mesin dapat dioptimalkan. Nah, untuk target penjualan berbasis laba, terapkan analisis BEP untuk laba target. Misalnya ingin laba 30 juta, butuh jualnya 15.000 unit, bukan sekadar mencapai titik impas. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.